Kamu pernah gak sih bangun pagi ngeliat atap di kamar terus mikir, aku capek tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Kayak hidup tuh lagi stuck. Bukan karena kamu males, tapi karena kamu bingung. Dunia jalan cepat, semua orang sibuk ngejar sesuatu, sementara kamu cuma bisa diem. Nanya ke diri sendiri, apa yang salah sih sama aku? Tenang, aku pernah ada di titik itu. Dan hari ini aku mau ajak kamu bareng-bareng bikin 3 checklist sederhana. Biar hidup kamu bisa pelan-pelan bangkit dengan cara yang islami, realistis, dan tentunya menenangkan jiwa. Yuk tonton sampai habis, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kamu ngerasa konten ini berguna. Kita bangkit sama-sama. Teman-teman, hidup itu kadang bukan soal jatuh, tapi soal diem terlalu lama di bawah. Kamu mungkin ngerasa lagi ngalamin krisis hidup, gagal karir, trauma cinta, kehilangan arah, overthinking tiap malam, atau ngerasa sendirian. Tapi kabar baiknya adalah bangkit itu bukan proses instan, tapi bisa banget dimulai hari ini. Dan gak perlu langkah ribet, cukup 3 hal kecil dilakuin tiap hari, dijalanin terus, lama-lama bisa jadi penyelamat mental, spiritual, bahkan masa depan kamu. 1. Bangun pagi dengan tujuan, bukan sekedar alarm, bukan sekedar rutinitas. Coba kamu tanya ke diri sendiri, aku bangun pagi karena alarm, karena rutinitas kerja, atau karena pengen ngejar ridho Allah? Padahal Rasulullah bilang, Padahal Rasulullah bilang, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Pagi itu waktu emas, bukan cuma buat kerja, tapi buat reset jiwa. Kalau kamu mulai hari kamu dengan niat yang powerful, bukan sekedar rutinitas, kamu udah selangkah lebih dekat sama hidup yang terarah. Nih tips praktisnya. Begitu bangun, sebelum lihat HP, ucapin dulu alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus ambil waktu 1 menit aja buat doa singkat. Kayak gini. Ya Allah, tuntun langkahku hari ini. Aku capek, tapi aku pengen tetap kuat. Nanti kamu bakal ngerasain efeknya. Jiwa jadi tenang, pikiran jadi lebih jernih. 2. Dzikir singkat tapi nyambung ke langit. Kadang kita ngerasa jauh banget dari Allah, tapi bukan karena Allahnya yang jauh, tapi karena kita jarang nyapa dia. Karena Allah udah bilang, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Nah, dzikir itu bukan cuma buat orang tua, bukan cuma habis sholat, tapi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Karena dzikir itu alat komunikasi kamu sama sang pemilik hati. Checklistnya simpel, cukup dzikir maksurat pagi dan sore. Ya kalau berat, gak usah panjang-panjang, gak usah yang berat-berat, yang susah-susah. Ya minimal kayak astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terserah mau 11, mau 21, mau 33, bahkan 100. Dan bagi kamu yang lagi ngerasa sempit, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kamu bisa baca dzikir-dzikir tersebut sambil ngopi, sambil naik motor, atau sambil nunggu loading Zoom meeting. Jangan anggap remeh, karena dzikir itu kayak charger rohani. 3. Sedekah atau bikin orang lain tersenyum. Lagi galau, lagi krisis, coba kasih sesuatu ke orang lain. Gak harus uang, kadang senyuman kamu yang tulus atau ucapan semangat ya ke teman-teman kamu, itu bisa jadi penyembuh buat diri sendiri. Rasulullah bersabda, sedekah itu bisa menghapus dosa seperti air memadamkan api.
Kadang kita sibuk mikir, aku butuh dibantu. Tapi ternyata ketika kita bantu orang lain, Allah bantu kita balik dari arah yang gak disangka. Coba deh transfer 1.000 atau 2.000 ke kotak donasi online, atau senyum ke satpam, tukang parkir, atau siapa aja deh yang kita temui pada hari itu. Doain temen yang lagi sakit walaupun dia gak tahu. Nah, 3 hal ini kecil banget tapi beneran bisa bikin hati kamu adem. Teman-teman, bangkit dari krisis hidup itu bukan perkara semalam langsung happy, tapi tentang ngejalanin hari demi hari dengan niat, zikir, dan amal kecil. Setiap pagi kamu bangun dan tetap mau coba lagi walaupun kemarin gagal, itu udah bentuk kekuatan. Setiap kamu sedekah walau cuma senyum, itu udah jihad melawan ego. Dan setiap kamu nyebut nama Allah, kamu lagi ngetuk pintu langit. Kalau kamu ngerasa konten ini nyentuh hati kamu, jangan diam aja. Like sekarang juga, subscribe biar gak ketinggalan konten curhat berikutnya. Dan komen di bawah, apa satu checklist yang paling kamu butuhin hari ini? Karena komentar kamu bisa jadi pemantik semangat buat orang lain juga. Yuk bangkit pelan-pelan, bareng-bareng, karena kamu gak sendirian dan Allah gak pernah ninggalin kamu. Barakallahu fikum, sampai jumpa di video selanjutnya.